Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya di sini Gede Supardawan. Saya dari kelas 5B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan sedikit bagaimana cara menganggarkan keuangan di masa pandemi. Yang pertama, mengelola keuangan di masa pandemi perlu lebih jeli dibandingkan kondisi normal. Masa pandemi dipenuhi dengan masa ketidakpastian. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan sehingga memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sehingga tidak jarang pekerja yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi, meski masih memiliki pekerjaan pun tak jarang yang penghasilannya berkurang. Berikut cara mengelola keuangan di masa pandemi berdasarkan keterangan resmi Leifpal.id. Berikut mengelola keuangan di masa pandemi terutama yang mengatur pola konsumsi dan pengeluaran. Adapun yang A, atur pengeluaran tidak tetap dengan metode rata-rata. Dalam pengatur arus kas, pemasukan dan pengeluaran bulanan, maka pengeluaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran tetap dan variabel. Pengeluaran tidak tetap bisa berupa biaya bahan bakar, kendaraan setiap hari atau ongkos transportasi, biaya belanja bahan makanan, biaya listrik, dan lainnya. Sementara pengeluaran tetap bisa berupa cicilan rumah atau kendaraan. Pengeluaran tetap tentu lebih mudah dicatat dengan tetapkan besarannya ketimbang yang tidak tetap. Untuk itu, menyarankan lakukan perhitungan rata-rata terhadap pengeluaran tidak tetap dalam 3 bulan atau lebih. Misalnya, menghitung rata-rata tagihan listrik selama 8 bulan mencapai sekian, maka Anda akan dianjurkan mengalokasikan uang maksimal di angka tersebut untuk menghitung kebutuhan perusahaan. Adapun yang kedua, yang B, prioritaskan yang wajib dan perlu. Prioritaskan pengeluaran Anda untuk kebutuhan yang bersifat wajib dipenuhi atau bayar terlebih dahulu. Membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, hingga menabung biaya pendidikan. Selain itu, juga pengeluaran wajib lainnya yaitu membayar pajak dan cicilan atau utang bila ada. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat keinginan yang dikaitkan dengan hormat maupun hidup tentu bisa dikurangi sedikit, terutama bila kondisi keuangan kita masih belum sehat. Yang C, konsumtif berbunga besar dan jangka tambah lagi. Jika Anda memiliki cadangan kas yang cukup, maka lunasi utang jangka pendek yang bersikap konsumtif dan berbunga besar, baik yang ada di kartu kredit, cicilan tanpa kartu kredit, atau pinjaman online. Memberikan utang tersebut tetap pada justru bisa mengganggu arus kas di bulan selanjutnya. Jika harus berhutang, pastikan utang yang ada Anda ajukan adalah utang produktif, dengan catatan total utang Anda tidak melebihi nilai aset dan cicilan perusahaan. Yang kedua, ada simpan dana darurat di tempat yang semestinya. Dana darurat tentu harus ada dan tersedia di masa yang penuh ketidakpastian ini. Tujuannya untuk menalangi biaya hidup di saat kita kehilangan pekerjaan. Leifpal menyarankan seorang lajang mungkin sudah cukup dengan dana darurat sebesar 3 hingga 6 kali pengeluaran. Yang ke E, ada pikir untuk cari untung dan asuransi. Memanfaatkan asuransi untuk kebutuhan proteksi atau perlindungan ada risiko saja, dan belilah asuransi kesehatan atau asuransi jiwa.
Usahakan sebisa mungkin untuk mengalokasikan dana maksimal 10% dari pemasukan bulanan dan tidak lebih untuk kebutuhan proteksi. Yang ke F ada tetap sisihkan investasi sesuai dengan tujuan. Setiap bulannya Anda tetap harus memprioritaskan pengeluaran untuk berinvestasi guna memenuhi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ke G, sisihkan 10% pemasukan yang bersifat keinginan. Save reward atau memanjakan diri dengan melebihi barang yang bersifat keinginan memang bukan merupakan hal yang dilarang dalam perencanaan keuangan. Hal ini merupakan sebuah cara untuk mengapresiasikan diri setelah kita bekerja keras agar kita lebih bahagia dan terlepas dari stres. Namun patut diingat bahwa kebutuhan akan gaya hidup tentu tidak akan habis, maka itu bijaklah dalam menganggarkan dana perusahaan untuk kebutuhan perusahaan. Baik, terima kasih, sekian dan pemaparan dari saya. Terima kasih.